Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Umul Hidayah, Eskom MMSI. Saya adalah dosen dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Pada video ini, saya ingin menjelaskan tentang pengampuan saya pada mata kuliah pemrograman basis data dengan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah pemrograman basis data adalah mata kuliah wajib di semester 2 dengan bobot sebanyak 3 SKS untuk program studi sistem informasi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan juga perancangan database menggunakan Relational Database Management System seperti SQLio. Sedangkan untuk cakupan materi pada mata kuliah ini terdiri dari pengenalan Relational Database Management System, perancangan dan juga implementasi database, manipulasi database dengan SQL, store prosedur, user-defined function, index, transaction, tuning, dan juga fragmentasi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang capaian pembelajaran lulusan atau disingkat CPL, di mana mata kuliah ini didukung oleh CPL 2, CPL 4, CPL 6, dan CPL 12, yang berisi tentang profesionalisme dan kerjasama, dan juga integritas dalam pengelolaan, perancangan maupun implementasi database, dan pengembangan aplikasi sistem informasi sebagai solusi bisnis. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari CPMK 22, CPMK 44, CPMK 63, dan CPMK 124. Di mana mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap bekerja sama dalam tim dan juga bertanggung jawab dalam pengelolaan, perancangan maupun implementasi database dan pengembangan aplikasi sistem informasi dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang prinsip delivery yang saya terapkan dalam mata kuliah pemrograman basis data. Di dalam pengajaran, saya menyampaikan materi pemrograman basis data secara langsung kepada mahasiswa dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan atau menggunakan luring. Untuk metode yang saya gunakan seperti ceramah, kemudian praktik langsung di laboratorium dan juga project based learning. Kalau medianya, saya menggunakan seperti papan tulis, PowerPoint, Learning Management System, Google Form, dan juga SQLio. Kemudian untuk prinsip interaction, saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas, saya biasanya berinteraksi melalui sesi tanya-jawab atau diskusi. Kalau di luar kelas, saya biasanya berbincang santai dengan mahasiswa untuk membahas tentang materi kuliah atau juga tugas. Hal ini saya tekankan untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Yang terakhir adalah prinsip assessment. Saya melakukan penilaian mata kuliah ini dengan melihat 4 komponen seperti kehadiran dengan bobot sekitar 20%. Kemudian untuk tugas terdiri dari tugas individu, tugas kelompok, responsi maupun kuis dengan bobot 30%. Dan UTS maupun UAS dengan bobot yang sama yaitu 25%. Semua nilai saya inputkan ke dalam Learning Management System dan hasilnya bisa dilihat oleh mahasiswa melalui website student. Demikian video saya tentang proses pembelajaran dalam mata kuliah pemrograman basis data. Selanjutnya ada video saya dalam mengajar tentang mata kuliah pemrograman basis data, khususnya tentang topik function. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk belajar PBD? Siap. Sudah makan apa belum ini? Nah, sudah, ini kayaknya lemes ya, nggak apa-apa lah ya. Oke. Di pertemuan kelima ini ada satu topik yang menarik ya,
yaitu tentang function ya. Nah, apa sih kompetensi dasarnya? Nah, di sini kompetensi dasarnya adalah mahasiswa mampu memahami dan membuat function ya. Jadi function ini selain kalian itu paham tentang teori dasarnya ya dari apa itu function, sintaksnya, kalian juga diharuskan atau diharapkan ya bisa membuat function tersebut ya, dan juga nantinya bisa diimplementasikan ya ke dalam misalkan membuat aplikasi berbasis desktop atau website atau bisa juga mobile kayak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya saya akan mengajak kalian untuk melihat contoh form kasir. Nah, ya jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu function, saya ingin mengajak kalian untuk melihat form kasir ya yang ada di layar ini. Di situ di bagian pojok kanan atas bisa dilihat ya, itu ada yang namanya RP. Ya ini buat nanti menampilkan total belanja atau total bayar. Terus di bawahnya itu ada tabel, isiannya ada kode barang, nama barang, jumlah, harga, dan subtotal. Nah biasanya kalau kita ke minimarket itu ya, terus kita ke kasir itu kan nanti di sistem itu akan misalnya barang, terus kita sama si kasirnya di scan barcode, nanti akan muncul di sini gitu kan, kode barangnya, nama barang, jumlah, harga, dan subtotal secara otomatis gitu kan. Nah, sebagai asumsi di sini berarti kalau misalkan kita beli pulpen, ya misalkan barangnya pulpen, jumlah yang dibeli 5 ya, terus kemudian harganya 1000-an. Berarti subtotalnya berapa? 5.000. 1000 dikali 5. Terus ditambah lagi misalkan di situ ada buku ya. Saya beli buku 2 misalkan, 2 buku, harganya 5.000. Berarti subtotalnya 10. Maka total yang harus kita bayar berapa? 15.000 ya. Rumus matematikanya? Karena subtotal 1 ditambah subtotal 2. Oke, betul. Subtotal 1 tambah subtotal 2. Jadinya di situ berapa tadi? 15.000 ya. Dan nanti akan muncul di bagian yang ini, total ya, sama yang di atas itu. Ya, jadi total yang harus dibayarkan. Nah, pertanyaan saya gimana caranya untuk mengimplementasikannya ke dalam sistem, misalkan contohnya kalau kita mau implementasi ke sistem kasir ini, apakah harus pakai rumus matematika tadi? Misal total sama dengan subtotal 1 tambah subtotal 2, atau ada rumus lain? Mungkin ada. Harus. Ya sebenarnya bisa aja ya kita pakai rumus matematika, cuma itu kurang efektif ya. Apalagi kalau nanti jumlah yang dibeli banyak ya, ada 5 dan seterusnya. Nah, maka di sini function bisa menjadi salah satu solusi. Jadi untuk memecahkan permasalahan yang ini tadi total bayar ya. Sehingga di sini bisa saya simpulkan bahwa function merupakan suatu subprogram ya yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan tertentu ya di sini ya, seperti melakukan perhitungan yang kompleks ya, kayak contoh tadi ini bisa dikatakan perhitungan kompleks karena di situ kita harus menghitung jumlah yang dibeli dengan mengalihkan jumlah dengan harga baru ketemu subtotal. Nah nanti dari subtotal dihitung totalnya, jadi ditambahkan ya subtotal 1 tambah subtotal 2 dan seterusnya. Dan di sini function itu wajib mengembalikan nilai. Nah, ini yang menjadi salah satu ciri khas dari function, dia itu mengembalikan nilai. Berbeda dengan prosedur ya. Kalau prosedur itu boleh mengembalikan nilai, boleh juga tidak ya. Nggak wajib kalau untuk prosedur. Dan juga dari kegunaannya, biasanya kalau function ini biasanya cocok untuk yang query-nya itu menggunakan select ya. Tapi kalau prosedur itu biasanya cocok untuk yang insert, update atau delete gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, next saya lanjutkan ya. Nah, ini juga ada 2 jenis function ya pada MySQL. Nah, ini juga kalian harus paham nih tentang jenis function karena nanti juga akan kita pakai ya dalam membuat suatu aplikasi.
Misal di sini ada dua, yang pertama system defined function, yang kedua user defined function. Nah, untuk system defined function sendiri itu fungsi yang sudah didefinisikan sama sistem. Ya, jadi nama fungsi-fungsinya itu sudah disediakan, tinggal kita pakai. Kayak misal select upper, select lower, select now ya, dan seterusnya. Dan yang kedua ada user defined function. Nah, ini adalah function yang dibuat atau didefinisikan oleh user atau pengguna atau kita sendiri ya. Jadi namanya itu bebas, terserah ya. Tapi kalau yang system defined function enggak ya, dia sudah disediakan. Jadi nggak boleh bikin nama sendiri ya untuk yang system defined function. Nah, untuk yang user defined function sintaksnya gimana? Nah, di sini untuk sintaks dari user defined function ada create function ya. Kemudian tipe nama fungsinya dulu, terus parameter, kemudian returns, baru tipe kembaliannya. Ya, ini bisa integer, varchar, decimal, float, dan seterusnya. Terus deterministik atau not deterministik ya. Ini maksudnya kalau deterministik ini adalah fungsi yang selalu mengembalikan hasil yang sama dengan input yang sama. Kalau not deterministik ini adalah fungsi yang hasilnya bisa berubah-ubah meskipun inputannya sama ya. Nah, jadi biasanya kalau deterministik itu kalau kita menginputkan harga awalnya misalkan 10.000, maka kalau kita belinya 5, ya otomatis 5 kali 10.000 itu gitu ya. Atau kalau kita dikali 10, ya tetap 10 dikali berapa 10.000 gitu kan, dan seterusnya. Tidak mungkin nanti tiba-tiba harganya jadi berubah menjadi 15.000 kali 10 misalkan ya, nggak bisa. Jadi harganya ya tetap 10.000. Terus kemudian berikutnya kalau not deterministik ini biasanya dia dipakai untuk yang case kayak misal menampilkan waktu ya, select now. Nah, ini dia not deterministik. Ya, karena kalau kita eksekusi saat ini ya nanti bisa juga berbeda ketika kita beberapa menit kemudian nih. Ya nanti hasilnya bisa beda gitu kan. Terus ada begin end ya, ini buat menulis blok kode functionnya. Oke, berikutnya saya akan kasih contoh tentang user defined function ya. Biasanya kalau untuk user defined function ini kalau di kalangan akademik itu namanya dipanggilnya cukup function aja. Ya, jadi jarang-jarang panggilnya user defined function enggak ya, tapi cukup function aja. Oke, saya kasih contoh ya di sini untuk user defined function. Nah, kita siapkan dulu database-nya. Saya pakai orders kayak gini. Ya, di sini ada database namanya orders PBD. Oke, sudah aktif ya. Nah, saya akan membuat function. Ya, kasusnya misalnya yang kayak tadi ya ini ya, buat menghitung total belanja ya, menghitung total belanja. Maka kita butuh beberapa tabel yang dibutuhkan. Misal di sini ada detail pesanan dan juga produk ya. Kita tuliskan dulu delimiter kayak gini. Lalu kita masukkan perintah create function spasi nama fungsinya. Misal hitung total gitulah ya. Hitung total. Oh ya, tulisannya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Parameternya bisa kita gunakan misal pesanan ya. Biasanya ini kalau untuk total itu berdasar pesanan atau transaksi. Jadi saya kasih kode misal D, ID pesanan kayak gini, integer, kemudian returns. Nah, tipe kembaliannya misal desimal ya, karena ini menghitung total belanja. Sama jenis subtotal ya? Gimana? Sama jenis subtotal. Hitung subtotal. Nah, hitung subtotalnya di sini ya, hitung subtotalnya di dalam sini. Terus berikutnya apa? Di sini ada deterministik. Oke, betul. Terus di sini ada blok kode begin. Kemudian kita gunakan perintah
Ya, kita deklarasi dulu. Apa yang harus deklarasikan? Variabel total. Oke, boleh. Variabel total. Ya, tipenya harus sama ya dengan yang di returns-nya ini ya. Ini desimal 10,2. Itu yang atas 10,20. Oh iya betul. Ini typo ya, harusnya 10,2 ya. Nanti koma di belakangnya kebanyakan ya, 10,20. Terus apa lagi nih? Berarti di sini ada select. Nah, di sini kita butuh misalkan total ya, berapa tadi? Jumlah dikali harga. Jumlah ini dari tabel misalkan tabel detail pesanan. Harga dari tabel produk. Kayak gini ya. Nah, ini harus kita kalau ini hanya satu subtotal. Nah, kalau misal hitung banyak subtotal berarti pakai sum ya. Atau tadi kan matematikanya subtotal 1 tambah subtotal 2 ya. Iya. Terus di sini kita masukkan hasilnya ke variabel total. Lalu kita gunakan perintah from detail pesanan join dengan produk P where, nah ini pakainya ID pesanan ya, ID pesanan sama dengan tadi apa namanya D ID pesanan ini ya, parameternya D ID pesanan. Nah kayak gini. Kemudian titik koma, di sini return lagi. Terus apa? Di sini return total. Kemudian baru setelah ini apa? N ya. Oke, kita coba. Nah, oke ya, hitung total. Kita panggil dengan cara select hitung total. Misal di sini ah, 10248 ya, 10248. Oke, 6129. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kalau misalkan kita menambahkan pajak 11%. Jadi biayanya udah termasuk pajak 11%. Oh ya, ini contohnya tadi paham nggak? Paham ya? Nah, coba siapa yang bisa tadi kalau kita nambahin pajak 11%? Silakan angkat tangannya. Sebutkan namanya ya. Ayo. Ini saya ganti nama, misalkan pajak ini ya, tambahin pajak. Oke? Ya, Mas siapa? Sakif. Silakan jawabannya apa? Pada yang select, ya. Sebelum itu ditambahin plus. Terus kurung buka tutup. Lalu Ulang lagi D jumlah kali harga. Lalu dikali 0,11. Gini ya. Oke, kita coba hitung total pajak ya. Kita coba cara ngambilinnya select lalu panggil nama fungsinya. 10248. Oke, berhasil ya di sini ya. 66743,19. 66.743. Oke ya, itu harga yang sudah ditambah pajak 11%. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin merasa bingung bagian dari contoh fungsinya? Belum ada. Nanti di praktikum aja. Oh, di praktikum. Oke, siap. Oke ya, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk perkuliahan function, saya cukupkan sampai di sini ya. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan saya akhiri dengan satu kalimat motivasi ya. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.